Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tulang penyusun rongga dada ya. Tulang penyusun rongga dada. Oke, sebelum ini kita pahami dulu yang namanya tulang penyusun rongga dada, apa saja dia? Tulang penyusun rongga dada itu ada dua. Yang pertama namanya tulang rusuk ya, rusuk. Yang kedua namanya tulang dada ya. Jadi ada tulang rusuk, ada tulang dada. Ya. Apa itu tulang rusuk? Nah, ini yang kita bahas. Jadi dia kisi-kisinya hanya menyebutkan tulang penyusun rongga dada, yaitu tulang rusuk dan tulang dada. Jadi kita harus pahamin tulang rusuk tuh yang mana aja, tulang dada tuh yang mana aja, fungsinya apa, bagian-bagiannya apa. Itulah yang masuk di soal. Oke, tulang rusuk sejati. Ya, ini ada 7 pasang. Ini Bu ya, saya besarkan. Ini tulang rusuk sejati. Saya fokus dulu. Nangis ya. Nah. Dimon Bu Esti. Oke, dah. Oke. Tulang rusuk itu nih ya, saya bikin di sini biar nampak. Tulang rusuk itu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama rusuk sejati. Ingat Bu, ya, rusuk sejati. Rusuk itu adalah Siti Hawa, Bu ya. Siti Hawa tercipta dari rusuk laki-laki. Jadi rusuk sejati itu adalah Siti Hawa atau istri sejati. Jumlahnya 7 pasang. Oh, enak kali laki-laki jumlah 7 pasang kan. Wah, banyak kan. Jadi 7 ya, 7 istri sejati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paham Bu ya? Jadi kalau dia rusuk sejati itu namanya istri. Istri sejati lengketnya di tulang belakang suami dan tulang dada suami. Jadi dia lengket di belakang suami dan lengket di tulang depan suami atau dada. Ya Bu ya. Jadi tulang rusuk sejati dia lengketnya di tulang punggung suami dan tulang dada suami. Ya. Oke, belda belakang dada, nempelnya. Kalau rusuk palsu, ini namanya, kalau ini istri sejati, yang ini namanya madu. Madu itu apa? Istri kedua ya. Istri kedua itu sukanya bagian belakang suami ya, maksudnya dompetnya ya. Dompetnya. Jadi dia nempelnya di tulang punggung ya, nih 1, 2, 3, jumlah 3 pasang. Dia nempelnya di tulang punggung. Ya, jadi kenapa nempel tulang punggung? Mungkin suka dompetnya. Dompet si laki-laki tadi namanya istri kedua. Jadi kalau satu lagi nempelnya di mana lagi? Nempelnya di rusuk ke-7 ya. Semua nempel di rusuk ke-7 dan nempelnya ke istri. Jadi biar nggak dimarahi istri, maka nempel di dompet suami bagian belakang dan nempel di istri atau nempel di rusuk nomor 7-nya. Jadi tulang rusuk palsu ini namanya madu, istri kedua, dia jumlahnya 3 pasang ya. Oke. Ya, kenapa saya anggap rusuk itu perempuan ya? Emang rusuk itu dari sononya emang perempuan ya, rusuk itu kan Siti Hawa. Oke, tulang rusuk melayang ini namanya selingkuhan, Bu ya. Melayang itu selingkuhan, ya, selingkuhan. Ini dia nempelnya di belakang suami aja, main belakang ya, namanya selingkuhan, dia main belakang ya. Dia nempel main belakang. Kenapa main belakang? Karena dompet suami tebal, jadi dia main belakang. Oke, rusuk ini cuma 2 pasang, 1, 2. Jadi kalau rusuk sejati, tulang rusuk ingatnya apa? 732 ya, 732. Jadi 7 formasinya 732. Istri madu selingkuhan, istri madu selingkuhan. Istri nempelnya di punggung sama dada suami. Kalau dia madu nempel di belakang karena dompet suami tebal dan nempel ke istrinya, istri yang nomor 7. Kalau dia yang ini, yang kedua madu, madu itu nempelnya dompet suami atau belakangnya aja, ya, nempel hanya di bagian belakang. Oke, itulah tentang tulang rusuk ya. 732, ingat aja, 732, 732. Oke. Sekarang tulang dada ya. Tulang dada ini ada tulang hulu, ada tulang badan, ada tulang pedang-pedangan atau tulang taju pedang. Ini bahasa lainnya taju pedang. Ya, taju pedang. Fungsinya apa? Fungsinya tulang hulu tempat menempelnya, ini kita anggap rumah ya. Badan ini kita anggap rumah ya. Rumah. Oke. Rumah bagian atas ditempati oleh istri pertama dengan istri kedua. Ingat ya, istri tadi yang sejati sampai 7.
Ya, 1 dan 2 itu di rumah paling atas. Hulu itu adalah atas, letaknya di atas. Badan rumah tengah, badan tuh rumah tengah, itu tempat istri ketiga sampai istri ketujuh ya. Jadi rusuk istri tadi, istri sejati adalah 1 sampai 7. Bagian atas tulang hulu atau tulang badan atau tulang dada ditempati istri 1, 2. Istri adalah rusuk sejati. Bagian tengah ditempati 3 sama 7 dan nimbrunglah tadi yang namanya madunya di nomor 8 sampai 10. Ini madu. Madu tadi adalah rusuk palsu, madu, rusuk palsu. Dia nempel di nomor 7. Oke. Jadi kalau rumah atas cuman istri 1 sama istri 2 yang boleh tempatin di tulang hulunya. Kalau dia tulang badan di bagian tengah yang nempati nomor 3 sampai nomor 7 dan nomor 8 sampai nomor 10 numpang di nomor 7. Taju pedang tidak ada fungsinya. Dia sebagai tulang taju pedang dan tulang rawan. Oke ya. Seperti itulah pembahasan tentang yang namanya tulang penyusun rongga dada ya. Ada 2, rusuk. Tulang rusuk dan tulang dada. Rusuk sejati saya ulangi tadi. Formasinya adalah tulang rusuk formasinya adalah 7, 3, 2 ya. Tulang badan, hulu, tulang dada itu hulu, badan, dan taju pedang. Oke. 732 maksudnya apa? Jumlahnya 7 pasang, ini namanya rusuk sejati ini dia. Oke, 732. Tempatnya di mana? Di bagian belakang suami dan bagian depan suami, di tulang belakang sama tulang dada. Oke. Madu atau rusuk palsu itu ada jumlahnya 3 pasang. Nempelnya di mana? Nempelnya di belakang suami dan nempel di istri nomor 7 atau tulang rusuk yang ke-7. Oke. Kalau yang rusuk melayang ini main belakang karena namanya selingkuhan. Selingkuhan main belakang karena incarnya dompet. Jadi nempelnya hanya di bagian belakang. Oke. Untuk tulang dada itu formasinya hulu badan pedang, Hulu itu rumah untuk istri 1 dan istri 2. Istri tadi adalah rusuk sejati. Istri 1 dan istri 2. Untuk tengah 3 sampai 7, 8 sampai 10 nempelnya di 7. Oke, madu nempelnya di 7. Taju pedang ini tulang rawan atau tulang taju pedang ya, tulang rawan. Oke, tulang ini dia, tulang rawan. Nggak ada fungsinya, cuma tulang rawan aja. Oke. Itu ya untuk pembahasan ini kita masuk ke contoh soalnya. Soal UP. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Nyambung ya. Allah, Pak. Oke, nyambung ya karena lagi Bisa. lagi heboh film Pak Arif kan? Nyambung sekali. Ya, film apa Arif ya, Bu ya? Film Pak Arif. Ketawa. Iya, oke. Kita langsung ke soalnya. Oke, soalnya ini ya. Formasinya diminta jenis tulangnya 3 pasang, 7, 3, 2. Ini adalah madu, Bu ya. Madu itu adalah palsu. Iya, palsu. Ya. Karena istri madu itu adalah istri palsu. Kenapa? Incar dompet aja. Oke, paham Bu ya? Ini madu ya. Sudah jelas jawabannya adalah yang B. Yang B. Oke, kalau saya bilang, saya ganti soalnya. Boleh saya ganti ya? Boleh. Ayo, Pak. Saya ganti. Ini tinggal pilih aja jawaban, tinggal pilih A sampai E, pilih aja. Oke, yang pertama jumlahnya 2 pasang. Tulang rusuk melayang. Selingkuhan main belakang. Selingkuhan, Pak. Paham. Saya ganti lagi soalnya ya. Bu tinggalin aja. Yang pertama, dia nempel di tulang belakang dan tulang dada. Nempelnya di tulang belakang dan tulang dada. Tulang rusuk sejati. Iya, berjumlah 7 pasang. Istri pertama, iya. Istri sejati, tulang belakang dan dada, maka di sejati ya. Maka ada jawaban ya. Ada jawaban di sini ya. Oke, kita bikin dulu F rusuk sejati. Oke. Ya jawabannya F Bu ya. Oh. Paham Bu? Saya ganti lagi soalnya. Nggak iso ropopo. Nanti diiso-isokan. Oke.
Saya ganti lagi soalnya. Oke. Ya. Dia adalah tempat melekatnya rusuk 3 sampai 7 dan 8 sampai 10. Tulang badan tengah. Terletak di bagian tengah. Tulang badan. Tulang badan. Iya, tulang badan. Jawabannya A ya. Paham? Paham. Paham. Saya kasih lagi ya soalnya ya. Oke, saya mau dulu. Iya, oke. Saya kasih lagi soalnya biar paham. Oke, saya hapus. Oke. Terletak di bagian atas tulang dada, bagian tulang dada, atas tulang dada gampang lah Bu ya. Iya, selesai. Beres tulang hulu. Hulu tuh atas. Ya, tempat melekatnya istri 1 dan istri 2. Rusuk Tulang sejati. hulu. Iya, rusuk sejati 1 2 tempatnya. Paham, Bu? Insyaallah. Iya. Udah paham ya? Nggak usah lagi dibahas nih ya. Pokoknya kalau yang masuk itu kalau nggak hulu ya badan. Kalau nggak sejati ya palsu atau melayang, iya kan? Intinya paham formasi. Formasinya apa? Rusuk sejati 7 3 2. Ini adalah rusuk. Oke. Formasi dari tulang dada, hulu, badan, tajuk pedang. Oke. Kita ulangi lagi. Rusuk tadi ini dia nempelnya di mana nih? 7 pasang ini. tulang belakang, tulang Belakang. depan dadanya. Iya, dan Belakang dan dada. depan. Kenapa namanya dia istri asli? Dia nempel bagian belakang dan dada. Oke. Kalau rusuk palsu nih rusuk jati ya, rusuk Di belakang. sejati. Rusuk palsu adalah madu, dia nempel di bagian belakang karena dompet Belakang dan tebal. ditempel di bagian nomor 7. Iya, dan nempel di istri nomor 7. Nempel istri ke-7. Kok istri pula, astagfirullahaladzim jadinya. Rusuk sejati ya. Rusuk sejati. Rusuk ke-7 ya. Nempel rusuk sejati ke-7. Oke, kalau selingkuhan. Selingkuhan tulang melayang, rusuk melayang hanya nempel di belakang saja. Iya, karena main belakang. Nggak mungkinlah selingkuhan main depan ya, Bu ya. Ya, Pak. Oke, dah. Kalau gitu, tulang dada adalah rumah. Di hulu, tulang hulu, rumah siapa yang tempati istri berapa? Rusuk 1 dan 2. 1, 2. Istri sejati ya, rusuk 1 sejati dan 2. 1 dan 2. Kalau dia bagian badan 3 sampai 7. Si madunya 8 sampai 10 numpang di nomor 7. Iya, numpang di nomor 7 yang 8 sampai 10 nih. Tajuk pedang nggak ada fungsinya, Bu ya. Tulang rawan. Lainnya tulang rawan. Paham, Bu? Paham? Aman? Paham, Aman, Pak. Pak. Modulnya sudah jelas. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Aman. Lanjut, Pak. Oke, ini soalnya terlalu lost. Soal bahasa Indonesia terlalu lost. Kenapa? Karena baiknya pemerintah dengan ibu-ibu nih. Ya, tapi ibu-ibunya nggak mau belajar, itu aja kan gitu kan. Yang itu makanya saya bilang, UP sekarang ya alhamdulillahnya tidak sesulit UP-UP zaman-zaman dulu dari 2020. Kenapa? Karena soal bahasa Indonesia sekarang kita bisa katakan lost. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Nih. Kepala desa turut belasungkawa kepada terjadinya musibah di desa. Ini kan nggak efektif kalimat nih. Ya kan, Bu ya? Kepada terjadinya. Nggak nyambung kan, Bu? Nggak enak dilihat atau nggak enak dibaca. Maka yang enak dibaca biar menjadi kalimat efektif ini soal apa? Soal anak-anak. Kepala desa karena terjadinya. Maka terjadinya atas sehingga terhadap. Mana yang enak, Bu? C. Iya, C. Atas terjadinya. Iya. Jadi soal bahasa Indonesia kok soalnya kok ya? Kok terlalu mudah gitu ya? Kan guru SD, Pak. Iya. Kan nyuruh orang lulus semua tuh. Iya, makanya saya bilang tadi. Makanya saya bilang soal UP sekarang bersyukurlah ya. Bersyukurlah tidak terlalu sulit, hanya mungkin 85 soal dulu kan 100 soal, sekarang 120. Naik deh, Bu ya. Oke.
Gampang Bu ya, C ya? Tak usah Ya. lagi pusingin, ini gampang sekali itu. Yang payah mana Pak? Nggak ada yang payah. Yang payah itu kalau kita tidak belajar. Itu aja. Oke, saya ini kan biar supaya ini enak. Oke, ini soal matematika ya Pak. Oh Pak, saya Pak matematika Pak. Pakai alasan lah ibu tuh kan. Saya ngajar ya Pak di kelas 1-2 Pak. Kelas rendah Pak. Ah, kamu nih masa nggak paham gini aja gitu. Oke, Bu Heni ingin mempercantik halaman rumahnya yang berbentuk persegi panjang. Berukuran, oke kita buat dulu persegi panjangnya. Matematika itu dibuat dulu kalau gambarnya. Gambarnya buat dulu. Biar asik gitu kan. Panjangnya 4 meter, lebarnya 7,5 meter. Oke, kalau saya tanya Bu, luasnya berapa sih kira-kira? Halo, Pak. berapa luasnya persegi panjang nih? 30. 30. Ya. 10. Dari mana panjang kali Lebar. Paham Bu ya, luas 30 ya? Paham, Ya. Pak. Iya, oke. Ya, habis itu karena dia ini punya halaman belakangnya atau halaman rumahnya itu 4 kali 7,5 atau luasnya 30 meter kuadrat. Dia klik aplikasi Instagram, ditengoknya lah ada rumput-rumput atau TikTok. Cantik Pak ya. Kita beli yuk. Oke, beli. Harga rumputnya itu 30.000 per meter. Tapi rumput tersebut dijebak nih soalnya. Rumput tersebut digunakan sebagai bibit untuk lahan seluas 1,5 meter. Jadi 1,5 meter tadi harga 30.000. 30.000. Untuk lahan ibu ini dia bisa nempati 1,5 meter. Ibu lahannya berapa meter? 30. 30. 30 meter kuadrat sama dengan berapa duit kan gitu kan? Iya. Silang. Ya kalau kali-kalinya sederhananya ya Kali gampang silang. sekali ini. Ini 1,5 ke 30 kali berapa itu, Bu? Kali 2, Pak. Kali 2 Hongkong kali 2. 20. Kali ini. 20. Kali 20. 20. Maaf. 20. Kalau ini kali 20, maka ini juga kali 60. 20 ya kan? 600. 2 kali Ya. 3 6. Paham, Bu? 600. Ya. Iya, gampang Bu ya. Bisa dipahamin caranya saya? Cara-cara sederhana ini bisa dipahamin? Paham. Dah. Pak. Paham. Ya. Jadi soal seperti ini banyak yang kejebak guru-guru karena bahasa di sini adalah per meter. Per meter. Padahal muatnya itu 1,5 meter. Kalau pakai air nggak 1,5 enak. meter. Paham? Paham. Jadi 1,5 meter itu 30.000 untuk lahan ibu ya, muatnya itu. Bisa 30 meter berapa duit? Ya udah kali aja. Ini kali 20 makanya kali 20 600.000. Paham, Bu? Paham. Pak, saya Pak mau soal Pak. Kalau nggak soal saya nih Pak nggak paham saya Pak. Nah, kan enak sih kan. Saya hapus ya. Oke. Pak Amir punya lahan halaman belakang itu lebarnya 6 meter kali berapa enak ya? 8,5 meter. Nah, cek dulu luasnya Bu. Kira-kira berapa luasnya nih? 51. 51. Berapa Bu? 51. 51. Nggak bisa 51 nanti. maaf. Nggak bisa itu nanti. Kita anggaplah 7,5 aja ya. Ya. Oke, kali kan berapa tuh kira-kira? 45. Nah, enak ya. 45. 45. 45. Paham tuh ya, Pak 5 ya? Paham, Pak. Paham ya? Kalau nggak paham, ya apa juga ya. 6. Pak Amir buka aplikasi Shopee. Dia lihat rumput sintetis itu 3 meter kuadrat. Itu harganya itu sekitar 120.000. Kira ini berapa lahan Ibu tadi? Lahan saya tadi berapa nih lahan saya? 6. 45. Nah, kira-kira berapa duit yang dihabiskan Pak Amir untuk biar supaya rumputnya sintetis? A, B, C, D, E. Oke? Ya, coba Ibu kalikan dulu. Saya mau kalikan dulu nih. 1.800.000 ya, Pak? Oh, iya. Iya, Mantap. 1.800.000 kayaknya. Ya, saya bilang ya.
Siapa yang kayak 17, Tadi teman sekarang 18, 16, B. 15, 2,1. Berapa, Bu? B. 3,8. 8. Paham? Paham. Jadi pahami, Bu? Ya, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini 45, maka ini kali 15. 15. Ini kali 15. Udah dipahamin ya? Lanjut. Lanjut. Ya. Gampang, ya, gampang. Santai-santai aja kita belajar. Santai aja, tapi pasti kan gitu. Santai aja. Warnanya sudah enggak Oke. Lanjut kita, Bu ya. Nomor 24. Pelan-pelan asal kelakon. Ya, pelan-pelan asal kelakon. Oke. Pak Rahman, oke, saya terangkan dulu nih. Saya terangkan dulu tentang karakteristik, namanya karakteristik mata pelajaran, Bu ya. Ibu pahamin dulu nih. Kalau dia belajar IPA, maka biasanya model pembelajaran yang enak adalah scientific. Nah, scientific, kalau tulisan salah biarlah. Scientific. Itu ada berapa, Bu, scientific? Ada 4 apa 5? 5 langkah. PJBL, BBL, Discovery, Kontekstual. Inquiry. Itu lagi apa? Ada lagi? CTL ya? Ya, kontekstual learning. Iya, contextual learning. Oke, ada 5 ya, scientific ya. Yang kita bahas nih, bukan sekarang ya. Jadi IPA itu cocoknya di sini, scientific. Kalau belajar matematika, cocoknya juga pakai scientific. Ya, scientific. Tapi tambahan, lebih enak tambahan pakai metode drill. Latihan ya ini Bu ya, Ibu pahami dulu karakteristik pembelajaran ya. Kalau dia IPS, ini PPKN, biasanya pakai yang namanya Kooperatif. Tipenya apa? Banyak yang terkenal nanti di soal ini, Bu ya. Di soal UP itu yang masuk Jigsaw. Satu lagi TGT, cuma 2 ini ya. Nah, ini Pak, Bapak ini sok tahu ya. Ini kan soal yang udah saya pahami dari 2020 seperti inilah ya. Oke, pahami dulu karakteristiknya biar enak kita menjawab soal. IPS, PPKN, kooperatif, satu lagi apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini biasanya simulasi bermain peran. Ini cocok juga pakai kooperatif dan bagus juga pakai kooperatif. Nah, bermain peran, simulasi lah, simulasi. Iya, bercerita, menyanyi pidato dan lain sebagainya. Oke, ini ya, inilah karakteristik pembelajaran, materi pembelajaran ya. Kalau IPA cocoknya pakai scientific, cocoknya pada umumnya ya. Scientific itu kalau kita mau mau ngerti, biasanya IPA itu sering ada Eksperimen. atau kegiatan praktikum. Praktikum. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Pak. Oke, sudah ya? Sudah di screenshot, ada screenshot? Nah, Ya, yang screenshot silahkan ya. Sudah Bu ya, saya hapus ya. jangan dulu, Pak. Udah belum? Ya, catat atas. Belum, Belum, silakan. Pak. Belum. Silakan, belum saya hapus kok. Sambil minum dulu, sambil minum, santai-santai aja belajar malam, santai-santai. Udah, Pak. Sudah, oke ya. Oke, ingat tadi ya. Oke. Ini pembelajarannya apa? Mana tadi dia? Nah ini. IPA kan, walaupun kita nggak tahu ini. IPA kan, Bu? Terkait pembelajaran IPA. Menerapkan metode apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Iya, kalau IPA tadi ingat aja. Kalau nggak pakai eksperimen, pakai yang namanya alat peraga media, atau kita anggaplah kerja kelompok. Ini salah kan? Yang lain salah kan? Ya kan, Bu? Iya. Ini kan cara menjawab soal, karena udah tahu tadi kata kuncinya. Oke. Hasil pengamatan katanya siswa tadi, dia kesulitan menyajikan laporan. Jadi rencananya apa, Bu? Kalau kita buat laporan dulu, kalau Ibu pernah di kampus-kampus atau pernah praktek di kampus, itu buat laporan mesti ada eksperimen kan? Iya. Atau gini aja, kalau Ibu
buat PTK ada kan laporannya kan? Ada. Iya, berarti mempraktikkan artinya eksperimen. Eksperimen. Bagaimana mereka bisa buat isi laporan kalau tidak melakukan? Iya kan, Bu? Ya. Ya enggak? Makanya saya salahkan yang ini, yang C, diskusi kelompok. Kenapa? Karena IPA nggak cocok dengan diskusi kelompok, karena ini pelajaran IPA. Hasil pengamatannya. Dan ini adalah bentuk perubahan Energi. Sebaiknya adalah menerapkan kegiatan Eksperimen. Muncullah dia laporannya. Makanya kalau eksperimen adalah bentuk menyajikan laporan karena dia sudah paham bagaimana mempraktikannya, bentuk perubahan energi. Misalnya apa? Misalnya pakai yang namanya loop. Loop itu kan ada cahaya matahari berubah menjadi cahaya api, bisa kan? Bisa. Apalagi misalnya tenaga angin gerakan kipas-kipas mainan, bisa, Bu? Ya. Iya, apalagi dan lain sebagainya, atau batu baterai, ya kan? Bisa menghidupkan lampu. Kegiatan seperti itu mereka paham. Kalau mereka paham praktik, maka buat laporan mudah nggak? Ya, Mudah. Tapi kalau hanya misalnya hanya diskusi atau guru pakai alat peraga, susah nggak buat laporan? Ya susah. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan. Dan ini pembelajaran IPA. Condongnya ke eksperimen. Saya jawabnya yang A. Seperti itulah saya jawab soal, Bu. Kenapa? Karena ya taktik saya seperti itu. Saya pahami dulu kata kuncinya, baru enak menjawab soalnya. Oke, paham, Bu? Paham. Lanjut. Iya, saya jawab eksperimen ya. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut. Ketika mengajar, ada seorang siswa baru yang sama sekali belum mengerti cara belajar yang efektif sebagai guru. Oke, Bu. Ini soal UP nanti, Bu, ada masalah siswa. Ibu dihadapkan kasus-kasus tentang masalah siswa. Siswa itu punya masalah. 5 soal ini. 5 soal itu akan membahas masalah siswa. Mau dia punya masalah tentang di rumahnya, tentang kayak mana cara hambatan belajar. Kata kuncinya gampang. Kata kuncinya, catat, Bu, ya. Ibu harus terapkan metode teori belajar humanisme. Sudah. Kalau paham teori humanisme, maka enak menjawab soal masalah siswa. Pak, teori humanisme itu apa? Human adalah manusia, memanusiakan manusia. Atau jangan kamu tinggalkan siswa yang lemah di kelasmu. Carilah hambatan belajarnya, mencari tahulah hambatan belajarnya, berikan dia motivasi, ajarkan kembali dia sampai bisa. Itulah teori humanisme. Jangan pernah tinggalkan siswa yang lemah. Maka ibu tinggal carilah seperti itu jawabannya. Pilih aja, Bu. Cari jawaban yang tadi saya bilang. Apa jawabannya? Bacalah tuh, Bu. D. Yang D, Pak. D. Jawabannya D, Pak. Jelaskan proses baru sampai Yang D ya, Bu, ya. Kepada siswa Ya. Yang D, ketika mengajar, ada seorang siswa yang baru sama sekali belum mengerti cara belajar efektif. Sebagai guru kita gimana? Humanisme. menjawab kepada siswa baru. Ya. Oke, cara belajar Efektif. Bagaimana cara jelaskan baik-baik ke dia. Oke, Bu, paham? Paham. Kenapa? Karena teori humanisme menyelesaikan masalah, kita sebagai guru mencari tahu, kita jelaskan lagi, kita motivasi. Ini, Bu, teori humanisme ini bisa menjawab 5 soal masalah siswa. Soalnya 5, Bu, tapi di sini kan kita bahas yang berurutan dulu, nanti ketemu-temu. Paham, Bu, ya? Ya. Ingat teori humanisme apa? Jangan tinggalkan siswa yang lemah. Bagus, Bu. Oke, paham? Paham. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ibu udah paham, Lena? Oke, ini lagi soal tentang aturan. Masa Ibu hafal aturan? Nggak mungkin ya. Itu tidaklah bisa kita hafal aturan nomor 14 2005 itu pusing kepala nanti. Kalau soal UP, Maaf, Pak. apa, Bu?
Itu nanti apakah kita akan ditanya itu Pak tentang undang-undang nomor berapa atau tahun berapa gitu? Enggak, Bu, enggak. Enggak. Isinya aja. Cara saya menjawab ini adalah misalnya kayak tahun-tahun yang 2021 tuh ditanya ada undang-undangnya ditanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban. Saya nggak mau hafal undang-undang. Kenapa? Karena di jawaban itu pasti ada menjebak jawabannya. Maksudnya gini. Kalau hak itu apa, Bu? Yang Sesuatu kita kita terima. kita terima. Terima. Kewajiban yang harus kita Yang harus kita Laksanakan. A, B, C, D, E. Misalnya ya, nomor undang-undang bla 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 undang-undangnya bla 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 bla. Kewajiban guru adalah A, mendapat tunjangan sertifikasi. B, mendapatkan payung hukum. C, mendapatkan kesejahteraan. Misal gitu, Bu ya. D, mengajar di kelas secara profesional. E, mendapatkan ini. Ya, jawabannya D kan, Bu? Iya. Kewajiban namanya. Kewajiban. Apa perlu apa undang-undang? Nggak perlu kan, Bu? Iya. Bisa dipahamin? Bisa. Iya, jadi nggak usah pening. Kalau yang hak ya A, B, C, E. Paham cara saya? Paham. Jadi nggak perlu apa undang-undang. Nomor 14 tahun 2005 tentang guru. Yang ditanya adalah tenaga profesional. Yang mana di sini arti tenaga profesional? Oke, agen pendidikan dan pembelajaran yang bertugas untuk mengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kegiatan seseorang, ini salah nih, ya. Ini bagus, ya kan? Tenaga itu agen, nyambung, Bu ya? Nyambung masih. Agen pendidikan melaksanakan sesuai ketentuan peserta. Oke lah, benar juga tenaga. Kegiatan kegiatan yang dilakukan seorang guru dilakukan seorang ini kegiatan melaksanakan program, ini bagus juga lah. Ini bagus juga. Yang tidak memerlukan keahlian khusus, salah. Salah. Oke, di sini profesional adalah yang ini Keahlian. Iya nggak, Bu? Iya. Arti profesional adalah ahli, iya kan? Cakapan. Atau cakap. Ya udah, jawabannya D dong. Apalagi pening-pening. Ya. Kegiatan seorang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma yang pendidikan tertentu. Ya udah pas, tenaga profesional. Ibu kan nanti tar lagi insya Allah tenaga profesional. Dapat serti kan? Iya. Ibu sekarang kan dalam proses penempuan pendidikan kan? PLPG kan? Iya. Serta memerlukan pendidikan tertentu. Benar kan? Iya. Nyambung? Nyambung. Maka jawabannya D. Kalau nggak percaya buka aja soalnya kan gitu. Bu. Ini. Ya, jawabannya D. Seperti itulah cara menjawab soal. Walaupun ibu tidak hafal undang-undang ya pahami aja artinya apa sih. Secara pengetahuan ibu secara apa adanya, profesional itu ahli. Iya kan? Benar, Pak. Cuman ini yang D yang bagus, yang lainnya kurang. Oke, paham, Bu? Paham, Pak. Lanjut. Ya, lanjut. Soal yang lalu lama ya, Pak. Ditanya hak dan kewajiban ya, Bu ya. Hak dan kewajiban, hak itu adalah yang kita terima, yang didapatkan. Kewajiban yang kita lakukan. Paham, Bu ya? Iya. Jangan pernah dihafal-hafal itu, cari aja jawabannya situ. Kami kelas 1 suruh ngapal itu, Pak. Hah? Kami kelas 1 suruh ngapal itu, apa itu hak, apa itu kewajiban. Ya, Kewajiban. Ya, ini teori belajar ya, Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Teori belajar saya jelaskan dulu biar paham. Jangan masuk ke soal dulu. Ke soal ini dulu. Oke, kita pahami dulu teori belajar. Teori belajar ada 5. Yang pertama cybernetik. Yang kedua tadi ada kognitif. Yang ketiga konstruktivisme. Yang keempat behavior. Sampai nyatat, Bu ya, sampai nyatat. Yang kelima humanisme. Nanti yang ditanya soal ini ada 3 soal nih, Bu ya. 3 soal mengenai ini. 3 soal, banyak ini.
Ya, 3 soal. 2 soalnya ditanya nanti, Ibu bisa tahu itu teori apa beserta tokohnya. Tokohnya ya. Ahlinya siapa? Tapi kita nggak perlu hafal ahlinya siapa. Nanti ketemu jawabannya. Yang perlu paling hafal atau yang perlu dipahami konsep dari 5 ini. 5. Bagaimana konsepnya, Pak? Oke, saya jelaskan. Minum dulu, Bu. Minum dulu. Cybernetik itu adalah teori belajar yang mengedepankan teknologi. Contohnya gimana, Pak? Ini soal pedagogi di bukan PGSD ya, tapi di guru SMA atau guru SMP. Ada soalnya di matematika itu siswa pokoknya ada tuh bahasanya siswa memakai software untuk memahami materi matematika KD ini. Pakai software, Bu. Software itu adalah Teknologi. menerapkan teori belajar cybernetik. Paham, Bu? Paham. Jadi kalau ada software pada saat belajar digunakan untuk membantu memahami pelajaran, itu namanya cybernetik. Paham, Bu? Paham. Kata kuncinya teknologi, aplikasi teknologi. Paham, Bu ya? Paham. Remote dulu ya. Oke. Yang kedua itu ada teori kognitif. Ya, kata kuncinya apa? Kata kuncinya teori kognitif adalah di kegiatan apersepsi. Maksudnya gimana sih, Pak? Oke. Kognitif itu didapat dari pengalaman yang dia terima di awal. Pernah dia terima. Misalkan gini. Waktu dulu kecil warna hijau cuma 1. Misalnya gitu kan. Warna hijau ada 2 atau 3. Sampai di sekolah, warna hijau itu banyak rupanya. Ya, jadi itu namanya yang dia tahu sebelumnya atau dari pengalaman itu namanya kognitif. Saya bilang langsung aja. Bagaimana, Pak? Prosesnya, Pak, apersepsi. Di kegiatan apersepsi, misalnya guru pada saat pembelajaran hanya menggunakan teknik tanya jawab. Ya, tanya jawab, baru menanyakan pertanyaan, siswa menjawab, ya. Tanya jawab antara siswa dan guru itu namanya teori belajar kognitif, ya. Cuman kegiatan seperti itu, ya, itu namanya kognitif. Kognitif ini nanti larinya ke konstruktivisme. Ini mirip, Bu. Miripnya gimana? Kalau kognitif pengetahuan awal yang diperoleh dari pengalaman yang lalu, kalau konstruktivisme membangun pengetahuan. Maksudnya gimana, Pak? Oke, biasanya ini di kegiatan inti. Kalau apersepsi kegiatan awal, kegiatan inti. Kegiatannya apa, Pak? Contohnya ini pembelajaran teori belajar konstruktivisme itu biasanya ini di 4 cohorts. Kegiatannya adalah mengamati, menanya, berdiskusi, mengerjakan LKPD, ya. Itu namanya konstruktivisme, ya, seperti itu ya, membangun pengetahuan. Ketika ada siswa, ada soal yang kemarin tuh, siswa mengerjakan LKPD, teori belajar apa ya? Membangun pengetahuan, teori belajar konstruktivisme. Ya, itu kegiatannya 4 cohorts, ya. Siswa melakukan praktikum, itu namanya konstruktivisme, membangun pengetahuan. Oke. Bedanya sama kognitif adalah kognitif pengetahuan awal yang didapat dari pengalaman yang lalu, yang pernah dialaminya. Kalau konstruktivisme, pengalaman yang dapat saat dia melakukan kegiatan belajar. Misalkan pakai LKPD atau pakai praktikum dan lain sebagainya. Oke, itu ya dia namanya konstruktivisme. Tokohnya, Pak, nggak usah dihafal. Pokoknya paham dulu konsepnya. Behavior nih, Bu, ada 4 nggak salah saya. 3, 4. Yang pertama adalah stimulus, respon. Yang kedua ini adalah reward atau punishment reward. Yang ketiga itu adalah kebiasaan, ya,
kebiasaan. Ini kata kunci aja ya. Yang keempat adalah menghasilkan perubahan sikap atau tingkah laku. Ya. Soal UP di soal UP Juni atau Juli itu, Juni atau Juli, seperti ini. Siswa dibawa siswa dibawa ke sawah, suatu tempat, ada petani di sini, ya. Siswa itu berkegiatan di sawah, memahami lingkungan dan bertanya-tanya ke petani. Gurunya ini ingin siswa itu melihat petani itu bekerja keras. Dia ingin nanti pulang ke sekolah atau ke rumah, siswa ini mengalami perubahan sikap tentang kegiatan petani. Maka itu teori behavior. Paham, Bu ya? Paham ya? Yang sering masuk adalah behavior, Bu. Pahami behavior nih. Ini ya. Kalau siswa diajak ke sungai atau ke sungai pula, ke sawah ada petani, guru mengharapkan perubahan sikap, itu namanya behavior. Diajak ke panti jompo, guru mengharapkan perubahan sikap tentang orang tua, itu namanya behavior. Paham, Bu ya? Oke. Stimulus respon, itu namanya behavior. Ada soal yang lalu lagi, guru bahasa Nah, Inggris. kan hilang kemana? Apa tuh? Guru bahasa Inggris ya di soal lalu ada guru bahasa Inggris, guru ya, guru. Ini ada siswa disuruhnya kamu itu latihan terus sama orang-orang atau belajarlah bahasa Inggris itu latihan sering melakukan kegiatan praktik sama orang ya agar muncul yang namanya kebiasaan katanya, kebiasaan. Latihan berulang-ulang kebiasaan itu namanya behavior. Perhatikan kata-katanya nanti ya. Oke. Ada lagi soal guru menerapkan pemberian hadiah pada siswa yang berhasil menjawab atau mengerjakan tugas. Itu namanya behavior. Ada lagi kegiatannya stimulus. Itu namanya behavior. Paham, Bu? Nah, Oke. Kalau humanisme, Pak, ya yang masuk sering ya, saya tandanya masuk 3, 4, 5. Ya, yang sering masuk. Kalau nggak konstruktivisme, behavior, atau humanisme. Cuma 3 ini aja yang masuk. Yang lainnya ini atas ini nggak sering lah. Cuma 3 nih, 1, 2, 3. Oke. Humanisme tadi adalah jangan pernah tinggalkan siswa yang lemah. siswa yang lemah. Iya. Ada soalnya kemarin tuh di soal UP-UP yang lalu-lalu. Ada seorang guru, siswa itu mengalami hambatan belajar. Dia mau minta guru itu setelah pulang sekolah dapat menjelaskan materi yang tertinggal atau dia materi yang tertinggal atau gini soalnya tuh. Ada dia orang tuanya sakit, dia ngurusnya, siswa itu ketinggalan belajar. Habis itu dia minta ke guru tadi setelah pulang sekolah atau setelah jam kosong bisa menjelaskan materi yang tertinggal. Guru itu mau menjelaskan materi yang tertinggal. Berarti gurunya tidak mau meninggalkan siswa yang lamban. Teori apakah ini? Teori humanisme. Paham, Bu? Paham, Pak. Ada lagi soalnya kemarin seperti soalnya kemarin. Ada lagi soal seperti ini, soalnya di dalam kelas ada satu siswa yang diam karena dia punya masalah. Oke. Ya. Guru itu mengaktualisasi dirinya, mencari penyebab masalahnya, dan guru itu memotivasi diri dari anak tersebut. Teori apakah ini? Humanisme. Paham, Bu? Paham, Pak. Paham. Oke. Jelas ya? Jelas. Aman? Ngerti? Aman. Aman. Ngerti. Alhamdulillah. Pak, boleh dicatat, boleh di screen, boleh biar saya ke soal. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lanjut. Lanjut. Ya, sabar, Bu. Minum dulu. Sambil mencatat, Pak. Iya, bagus. Ini ya. Tengok kata kuncinya. Stimulus. Udahlah. Apa lagi? Behavior. Iya, oke. Beres deh. Beres deh. Kalau Itulah namanya kalau paham kata kunci. Iya. Nggak usah terlalu banyak kan. Berupa penataan lingkungan belajar. Ya, stimulusnya. Betul. Jawabannya adalah behavior. Paham, Bu? paham. Oke. Gampang, Bu ya?
Pak, nanti soal seperti ini banyak, Pak. Banyak soal, sabar ke materi pedagogi dulu. Ini kan Iya, hanya Pak. hanya Iya. menerangkan biar paham. Oke, aman ya? Ah, Ini soalnya cukup hot ini. Kalau saya bilang ini cukup hot. Kenapa? Ya, tapi bisa dijawab dengan mudah juga. Oke, kalau paham konsep tadi. Seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas. Oke, kita sama-sama guru dan juga sama-sama mungkin pernah melakukan PTK. Ya, kalau sekarang jarang, Bu ya. Kalau dulu PTK. Kapan melakukan PTK? Pada saat mau naik pangkat, itu kan, Bu. Kalau PNS kan gitu. Data hasil observasi pembelajaran yang didapatkan guru dalam penelitian tersebut dapat dijadikan bahan. Oke. Observasi. Apa fungsi observasi pembelajaran yang didapatkan guru dalam penelitian? Iya, fungsi observasi yang didapat dalam pembelajaran apa, Bu? Fungsinya Mengumpulkan data. membuat kesimpulan Refleksi. bisa? buat kesimpulan. Ya. Iya, bisa. Refleksi bisa? Lanjut? Bisa. Ya, Bisa. udah cuma 2 itu jawabannya. Selesai. Kenapa cuma itu, Pak? Ya kan jawabannya cuma 2, nggak sampai 3. Iya Iya. nggak? Ini, Bu, jawabannya sampai Refleksi. 2 kan? Iya nggak? Jawaban cuma 2 kan? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 4. Cuma 2 jawaban diminta. Ya udah 1, 2, 2. Ini berarti salah. Salah. Itu aja kan? 1 dan 2. Benar. Observasi dalam penelitian atau observasi pada saat kita melakukan pembelajaran, yaitu PTK itu untuk membuat kesimpulan dan tindak lanjut penelitian, refleksi. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Paham, Bu? Ya, gampang lah ya, terlalu gampang. Ya, soal yang lalu gini, Bu. Ini yang gampang nih. Soal sebelumnya, bukan di Oktober ya, di Juni, soal yang lalu. Di rencana tindak lanjut, pada saat kita PTK siklus 1, kita gagal. Di rencana tindak lanjut, apa yang kita lakukan? A. Mengganti media dan modelnya. Bolehkah mengganti media di siklus kedua? Boleh. Boleh. Mengganti media boleh, betul. Mengganti media boleh. Yang nggak boleh? Media boleh diganti di siklus 2. Yang tidak boleh, Bu, mengganti model pembelajaran. Model pembelajaran. Saya ulangin ya, saya ulangin. Iya. Siklus 1 belum berhasil. Siklus 2 berhasil. Dia mau lanjut ke siklus 2. Apa yang dilakukan guru? Ini siklus 1 belum berhasil. BL, belum lulus. Oke. Apa yang dilakukan siklus 2? Yang pertama tadi apa? Di siklus kedua boleh mengganti media ganti boleh. Nih ya, media diganti boleh yang lebih bagus. Tapi tidak boleh mengganti model pembelajaran. Paham, Bu? Ngerti? Ngerti orang nih, ada yang cuma satu jawab nih. Ya paham Pak Amir. Paham ya? Ya. Jadi saya ngomong sendirian kan nggak enak, Bu. Paham? Paham. Amir, paham. Paham, Pak. Ngerti, Pak. Pak Amir untuk yang nomor 3 saya rada ini mengidentifikasi temuan penelitian nggak bisa ya Pak Amir. Nah, bagus, Pak. Oke, kita jawab dulu. Jawabannya 1, 2, atau 3, Pak ya? Atau 2, 3. Oke, kita ginian dulu kan? Iya kan? Iya. Ya. Oke. Tadi saya bilang tadi apa? PTK itu ada siklus 1 dan siklus. Dua. Kalau dia gagal di siklus 1, maka di siklus Siklus 2. siklus 2 adalah perencanaan tindak lanjut. Maka yang tindak lanjut itu saya ambil, Pak, karena ini PTK. Saya condongnya ke 1 dan 2. Saya nggak mau ke 3. Ya. Saya condongnya ke 1 dan 2. Karena observasi itu ya betul. Observasi fungsinya membuat kesimpulan data, mencari data untuk membuat kesimpulan, dan melakukan refleksi. Siklus 1 gagal, maka ada refleksi. Ada kan? Ada kan, Bu? Ada. Baru lanjut ke siklus 2. Paham? Paham. Ceklah skema PTK, Pak. Nggak apa, Pak. Cek aja skema PTK. Oke, jawabannya 1 dan 2. Oke ya? Iya Pak ya. Lanjut ya. Ya, 3 pun bagus juga. Tapi karena di sini jawabannya cuma 1 dan 2, Pak. Dan 2. 2 jawaban. 2 jawaban. Maka lebih condong ke 1 dan 2. Paham, Pak? Iya Pak ya. Tapi kalau 3, mungkin 3 saya ambil. Tapi ini pasti salah. Ada pasti salah ya. Jangan ngambil yang 3 sama 4. Oke, aman ya? Iya. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Oh, ini juga soal yang pasti masuk. 2 soal, Bu.
Saya langsung kasih tahu aja nih. Pak Bapak kok tahu semua Pak 2 soal nih. Ya udah capek Bu, makanan saya ini aja capek saya Bu. Bisa jadi sama laptop deh. Oke. Jawaban ini Bu catat ya. Untuk apa nih? Kasus tanggung jawab warga negara global. Saya ulangin ya. Banyak Warga Mas. negara global itu dia mana nih? Ada 2 soal. Catat Bu, 2 soal masuk. Ya. Apa itu Pak tanggung jawab warga negara global? Ini IPS, kita pahamin dulu. Tanggung jawab warga negara global adalah tanggung jawab. Tanggung Jawab jawab warga warga negara global. warga negara global. Oke. Catat Bu ya. Yang pertama Pak, kenapa mencatat Pak? Ya biar supaya ingat. Yang pertama adalah namanya pemanasan global Global. atau bahasa lainnya global warming. Pakai bahasa Inggris sedikit. Yang kedua polusi udara. Polusi. Yang ketiga adalah lupa pula saya. Kemiskinan. Kemiskinan. Yang keempat Pengangguran. oh enggak, global warming, polusi, kemiskinan, pemusnahan makhluk hidup. Bahasa kerennya pemusnahan biodesertivitas. Panjang kali Pak. Desertivitas. Kemarin corona ya Pak, pemusnahan makhluk hidup. Iya. Jadi 4 inilah 1, 2, 3, 4. Yang Ibu pasti hafal atau Ibu pahamin ya. Bagaimana caranya lah. Global warming, polusi udara tanah air, kemiskinan, pemusnahan biodesertivitas, pemusnahan makhluk hidup, pemusnahan makhluk hidup. Oke. Cuman 4 ini Bu, masa Ibu nggak bisa ngapal juga 4 ini. 2 soal loh, ya. Di antara ini tanggung jawab warga negara global. Udah dapat jawabannya. Capek lah jawabannya gampang. C. Pemanasan global. Gampang kan Bu? Nah. Iya Pak. Kalau tahu konsep, Gampang. Pak, yang lain Pak, yang apa yang lain? Yang diminta kisi-kisi adalah tanggung jawab warga negara global. Cukup 4 ini yang yuk pahamin. Yang lain ya biarin aja ini Tiongkok yang nggak urusan kita nih, nggak urusan kita, biarin aja. Intinya kalau diminta tanggung jawab warga global ini jawabannya, paham? Paham, Pak, paham. Catat kan, jangan nggak catat, kenapa? Ya saya sudah catat Bu. Sudah. Lanjut. Saya ajari lagi ya, bagaimana biar supaya sekali ujian lulus itu, oke. Nanti ke materi IPA Bu, atau materi nanti ada materi IPA, IPS, atau dan lain sebagainya, ya Bu ya. Ibu harus punya 1 lembar buku yang 30 lembar itu ada kan Bu? Iya, ada. 30 lembar itu, ya. Beli 5 kan. 1 IPA, ya Bu ya. Satu lagi ya Bu. PS. Satu lagi. Matematika. Indonesia. Satu lagi. Indonesia. Bahasa Indonesia. Satu lagi. PKN. Nah, Ibu beli 5 buku ini, tempel IPA, lulus PPG IPA, lulus PPG lupa ya. Pas belajar IPA, catat. Yang kurang ngerti catat. Catat di buku IPA, catat buku IPS, catat buku MTK, catat buku BI, catat buku PKN. Ya maaf, ini saya bukan ngajarikan berenang, bukan Bu ya. Saya hanya ingin biar fokus, ngerti Bu? Paham, Pak. Makasih Pak, makasih. Ya, biar kita enak. IPA, angka adalah buku IPA. Ada buku IPS. Jadi IPA pahami dulu. Catat yang nggak ngerti, catat. Kenapa harus catat? Karena dicatat itu ingat ke otak belakang. Ketika ingat, maka nanti gampang. Paham ya? Ya. Oke, nanti di materi. Kalau sekarang nggak usah. Oke Bu ya? Itulah tujuan saya biar supaya enak. Sekali tembak langsung gol. Saya nanti langsung menang kan gitu. Amin, amin Pak, amin. Iya, saya maunya gitu kan gitu. Ya biar supaya tidaklah kemana-mana lagi, capek Bu ujian terus. Oke. Ya, ini tadi saya bilang kan kalau nggak masuk jigsaw masa masuk TGT. Cuman itu aja. Yang Oktober jigsaw, yang ini TGT. Jadi yang perlu dihafal itu cuma 2, jigsaw sama TGT. TGT. Selesai. Tapi Pak, kayak mana Pak? Bapak nih kok bisa paham ya? Tahu nih jawabannya. Walaupun kita nggak tahu kayak mana jawab soal ini, kita pause dulu. Perhatikan soalnya. Pasti ke sana larinya. Guru memiliki masalah, yakni peserta didik tidak aktif.
memberikan komentar, bertanya, menjawab, maupun pendapat. Rumusan indikator keberhasilan yang tepat yakni kalau mau berhasil, ini kan berarti bisa jadi ini kan peserta dirinya tidak aktif, tidak bertanya pendapat. Kira-kira mungkin ya, kemungkinan masalahnya juga ada di guru, ya Bu ya. Mungkin ya. Jadi ya. Modelnya masih ekspositori, masih menggunakan buku teks, masih metode ceramah. Indikator keberhasilan yang tepat, bagaimana menghadapi masalah ini? Ya buat siswanya aktif, ya kan? Membuat siswa aktif ini, yang ini, ya kan? Yang boleh ya? Aktif. Boleh. Nah, keaktifan, ya kan? Ya, aktif. Guru menduga salah, salahkan dulu. Tidak mau salah, ya kan? Cuman ini sama ini sama ini. Yang A. Ya, baiknya yang A lah, Pak, ya kan, Pak? Iya. Beres. Kenapa? Metode tim game turnamen membuat siswa itu Aktif. Aktif. turnamen itu mendapat, ya ada gamesnya, jadi selesai jawabannya A. Soalnya juga yang kemarin-kemarin tuh sama seperti itu. Jawabannya jigsaw, tapi yang kemarin jawabannya itu gini. Pada materi PPKN ya atau IPS, dulu ya, atau IPS, siswa itu sama kasusnya mengalami bla bla bla, tidak mau ini. Jawabannya A, yang A, yang B, yang C, yang D, E, sama ya. Bertanya, tidak aktif, berpendapat, ya, bertanya, berpendapat, mengajukan pertanyaan, nggak mau dia. Pembelajaran PPKN. Atau satu lagi dia IPS. A, scientific, discovery. Discovery apa? Penemuan. Inquiry. PJBL. Ya Bu ya, PBL. Yang E itu kooperatif tipe jigsaw. Ibu jawab mana? Saya jawab aja E langsung. Karena karakteristik pembelajaran PPKN. dan IPS. Dan juga kegiatannya tidak aktif, memberikan komentar, bertanya, menjawab, ataupun pendapat. Soalnya sama, mirip. Tapi jawabannya A, discovery, inquiry, ini. Ya saya jawab E. Udah jelas jawabannya jigsaw. Mau salah lagi lama-lama. Karena dia ini hanya berpendapat, itu hanya ada di kooperatif. Ya kan? Menyampaikan apa yang hasil diskusi kelompok. Tanya jawab, saling beradu argumen di kelompoknya. Paham, Bu? Aktif jadinya siswa. Jadi makanya jawab yang E. Paham? Paham. Oke. Ada lagi soal kemarin seperti ini. Soal kemarin seperti ini. Soal IPA. Hati-hati Bu ya, soal IPA. KD-nya IPA. IPA dia, soalnya IPA. IPA pula soalnya materinya IPA. Siswa belum mampu membuat hasil karya. Membuat hasil karya tentang daur hidup hewan. Daur hidup kata. Materi apa, Bu? A, B, C, D, E. Yang A pakai metode drill. B, discovery. PJBL. PBL baru yang namanya ini ini namanya jigsaw. Membuat hasil karya, ya. Saya jawabnya ini nggak mungkin matematika. Discovery penemuan nggak cocok. Jigsaw itu nggak cocok. Tinggal yang ini yang ini. Saya jawab yang PBL. Saya nggak mau yang ini. Kan permasalahannya tuh. Proyek. Ibu tengoklah di kalau bilang Ibu tengok di sintaksnya. Sintaks dari PBL itu ada menghasilkan hasil karya. Oh iya Kak, Pak. Tengok aja, saya nggak mau yang penting. Iya. Ibu cek aja sendiri di Google atau dimanapun. Iya Pak, benar. Hasil karya, Pak. Nah, kalau PJBL produk, Pak, hasil karya juga. Ntar ya, sintak apa nih? Sintak. PJBL itu menghasilkan karya ya. Ada, Bu? Iya, keterampilannya Ada PJBL. sentak keempat. Ada, Bu? Ini nih. Ada nih, PJB. Ini kan dia.
Laporan hasil Hasil karya. karya. Hah. Jadi kejebak sama guru-guru jawabannya PJBL. Pak, kok nggak PJBL? Saya ulangin, PJBL itu biasanya Prosesnya ya, Pak. prosesnya, dan itu Oh, PJBL iya. Oke. biasanya nih ya, maaf, itu dilakukan umumnya dilakukan waktunya lama dan di luar jam pelajaran, bukan dalam pelajaran. Biasanya ya. Saya nggak mau jawab PJBL, saya tengok sintak PBL, oh jawabannya PBL. Udah jelas. Ada dia nomor 4 itu atau nomor 5 menghasilkan karya. Bisa dipahami, Bu? Ya. Ini yang masuk, Pak. Yang masuk Ibu perlu tuh yang cuman kooperatif, tipenya 2, TGT Jigsaw, PBL Ibu harus paham sintaknya, dan Discovery Inquiry. Selesai. Yang lainnya jarang-jarang masuk. Cuman 4 itu, Inquiry, Discovery, PBL, dan Jigsaw TGT. Paham, Bu? Kalau inquiry itu kata umumnya itu apa Pak? Khususnya gitu maksudnya. Menemukan pakai penelitian, pakai tindakan ilmiah. Kalau Discovery tadi penemuan. Penemuan juga, saya ulangin ya. Discovery Itu penemuan. iya, tapi konsepnya itu masalahnya dari guru. Ya. Konsep yang ditemukan atau yang penemuan konsep itu masalahnya datang dari guru. Dan tidak terlalu rumit. Kalau inquiry sama penemuan tapi masalahnya siswa Dari yang mencari siswa. tahu. Misalnya, Bu, ini kok bisa seperti ini. Nah, ini alatnya, coba teliti. Jadi pakai dia penelitian, pakai penelitian ilmiah, ada langkah-langkahnya, tapi masalah dari Siswa. menemukan konsep, masalah dari siswa. Paham? Paham. Lebih kompleks yang inquiry. Ya, lebih mudah untuk paham, Bu ya? Lanjut. Ada yang masuk tuh. Oke, ya. Nomor 30, udah nomor 30. Cepat juga kita bahas kita. Oke, ini juga soalnya, Bu, karakteristik guru. Wah, ini Bu pahami juga. Cuman ini ya. Pak Bapak semua pahamin ya, iya kan biar lulus. Ya. Pahami sintaks ini tentang apa namanya? Tentang karakter guru abad 21 ya. Kalau nggak ditanya siswa, maka tanya guru. Hari ini guru tanya, ujian di bawah Oktober itu siswa, karakteristik siswa abad 21. Kalau guru abad 21 ini ya. Fleksibel, adaptif, melek teknologi, menerapkan paham kolaborasi, ya udah cari kreatif, inovatif. Bagus. Fasilitator, motivator, inspirator. Melakukan, ini salah, ini bagus juga. Memiliki minat baca tinggi pada kreativitas, salah. Ya belum bagus juga sih. Kreatif, inovatif. Nah, saya jawab E aja lah, Bu, ya kan? Ya, Bu, karakteristik abad 21. Ya. Kalau saya karena ini kata kunci apa? Memperbaiki Kualitas. pembelajaran. Cara memperbaikinya adalah kreatif dalam menggunakan metode belajar. Nyambung nggak, Bu? Nyambung. Selesai jawabannya. Punya aku kemarin itu ya, Pak. Kok salah ya? Ya mungkin bukan salah, Bu. Ibu apa tahu salah benarnya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Berarti yang Tahunya lain mungkin Belum salah. lulus, Pak. Makanya tahunya belum lulus. Iya, Ibu. Gini, Bu. Kadang kita Iya, berpikir Pak. seperti itu. Kita bilang Iya. 1-2 soal kita benar atau kita benar, yakin benar. Yang ini nomor 1. Yang lain? Iya, nggak tahu, Pak itu. Nggak tahu. Karena UP tidaklah mungkin ngasih tahu. Iya, Pak. Dari dulu nggak mau dia ngasih tahu tuh. Pokoknya kalau nggak nyampe 85 soal, gagal lah kau katanya kan gitu. Oh, begitu kah, Pak? 18. 85 soal, Bu. Geng. Emang maksimal 85 maksimal soal. harus benar. Ini minimal benar. Minimal 85 soal. Iya. Wow, biar 35 salah. Maksimal 35 salah. Minimal 18 berarti ya. 18, Bu. 85. Udah tahu, Pak. 85 soal benar. Harus Ibu 85 soal benar. Nggih. Kalau 18 soal benar, udah, nggak usah ujian lagi, nggak usah bimbel lah, nggak usah lah. 18 soal. Tidur aja bisa. Iya, Pak. Biar nggak ngantuk, Pak.
Iya, nggak apa, santai aja. 85 soal benar. Salahnya Iya. harus maksimal. Salahnya maksimal 35. 35. 35, Bu. Kalau salah 15 tidur aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Enak. Langsung lulus ya, Pak? Langsung lulus. Ya. Enggak Pak, bukannya 70 ya? Iya, Yang saya kan tahu kan nilainya total 70. Iya, benar, Bu. Benar. Pahami saya dulu, Bu. Soalnya Hmm. kan ada 120 Iya. soal. Ibu coba bagikan. 85 dibagi 120 dikali 100. 70. Oh iya. Paham, Bu? Ya, paham. Iya, Pak. 85 soal. Wajib benar. 35 salah. Jangan Ibu lebih 36 salahnya. Kacau kita kan. Nah, ini. Pak, payah apa mudah, Pak? Dan saya bilang tadi, selagi masih mau belajar, selagi ingin memahami konsep, maka akan dianggap bisa. Pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Tapi kalau misalnya tidak mau fokus, kenapa? Ibu kan capek PLPG, Bu ya? Capek kan, Bu? Iya. Capek PLPG hanya bisa dibayar dengan lulus UP. Yakin lah, Bu? Iya. Iya, Pak. Sudah Betul, saya Pak, katakan betul. banyak dari 220. Pak, saya itu Pak ketua, Pak. Saya itu Pak bantu-bantu teman, Pak. Saya disuruh dosen, Pak. Betul. Saya lakukan, Pak. Betul, Pak. Tapi UP saya jeblok. Iya. Benar, Pak, benar. Mana urusan saya bilang. Tanya dosenmu, saya bilang kan. Jadi Pak gimana, PG Pak? 100 semua nggak menjamin ternyata, Nggak ada Pak, ya. menjamin. Bagusan yang ada menjamin. Tugas baik bagus. Tapi UP nggak lulus. Enggak bagus. Mengulang Ya. lagi. Nangis, banyak nangis. Jadi Pak, Benar. gimana Pak? Ya belajar. Karena UP itu belajar. Beda dia. Paham, Bu ya? Paham. Iya, Jadi Pak, kan ya. mau nggak mau lah belajar UP. Kenapa? Karena tadi itu capek PLPG hanya bisa dibayar dengan lulus UP. Oke. Nomor 32. Bacalah paragraf di bawah ini. Ini juga soalnya lot. Sudah saya bilang tadi, 85 soal benar. Itu pemerintah ngasih soal kebanyakan lot. Ya, saya sangat yakin. Pemerintah baik sekali. Nasi adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh kebanyakan penduduk di wilayah benua. Saya nggak mau baca lagi panjang-panjang, capek. Paragraf di atas, paragraf yang bijak. Salah satu paragraf yang sudah dipenuhi yaitu memiliki kesatuan gagasan utama. Ditanya gagasan Utama. Gagasan utama terletak di awal dan di Akhir. itu kunci dari semuanya. Nasi adalah makanan pokok. Ya udah cari aja nasi adalah makanan pokok. Ini salah. Salah. Yup, ketemu. Itulah cara mencari gagasan utama. Gagasan utama Pokok. terletak di mana, Bu? Di akhir atau di Awal. Awal. selesai? Walaupun bunyinya beda panganan sama makanan ya, Pak. Panganan makan apa? Pangan, itu makan. Tangan. Sama aja ya bunyinya gitu. Pangan, Pak, sandang, pangan, papan, masih ingat, Pak? Iya. Iya. Oke, aman ya? Man. Nih, jadi jawabannya yang mana lagi jawabannya? Nggak mungkin yang A. Yang A kan? Nggak nyambung yang A. Yang A nggak nyambung ya? Makanan pokok. Nggak nyambung, Bu ya? Iya. Yang C, Indonesia sebagai misalnya musik ikan. Nggak nyambung. Atau nasi, ya kan, Bu ya? Iya. Jadi jawabannya adalah yang E. A. Jadi seperti itulah konsep bahasa Indonesia. Gagasan utama itu terletak di awal atau di Akhir. Selesai deh, jawabannya udah jelas. Begitu mudah kata pemerintah kan, Lord. Kita nggak mau belajar ya salah. Tapi kalau mau belajar ya benar, gampang. Jadi saya pastikan soal pemerintah itu modelnya mods ke lots. Inilah cara pemerintah membantu para guru yang belum lulus. Tapi kalau model yang sebelum ini, Oktober ke bawah, itu metodenya mods ke mods. Kalau sekarang lots ke mods, gampang. Nggak terlalu sulit kok. Bersyukur aja. Tapi harus mau belajar. Gitu. Bu Farah, seorang guru SD kelas 5 bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Oke. Masalahnya dia harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Itu aja kata kuncinya. Kompetensi dasar yang dicapai adalah berkaitan dengan penguasaan kosakata. Jadi harus KD-nya adalah penguasaan kosakata. Harus berpikir kreatif. Seperti itu Bu cara baca soal. Dia harus kreatif menggunakan penguasaan kosakata. Pernyataan manakah di bawah ini dapat mengembangkan
kemampuan berpikir kreatif. Cari yang bisa berpikir kreatif. Oke, yang A. Setiap siswa diminta membaca teks tentang lingkungan, kemudian guru menuliskan kosakata tentang lingkungan yang ada dalam teks. Kemudian siswa diminta mencari arti kosakata yang ditunjukkan oleh guru di papan tulis. Ini belum kreatif. Kenapa? Ini samalah seperti kita. Samalah seperti hari-hari, Bu ya. Ya, Bu ya. Hanya mencari arti kosakata, memahamin. C2. Belum kreatif. Bapak nih tahu dari mana C2? Tengok taksonomi belum. C2 memahami. Mencari arti kosakata berarti memahami, ya kan? Hanya mencari. Oke. Setiap siswa atau bisa C1 juga nih. Ini bisa C1 juga. Setiap siswa mempunyai teks, kemudian siswa menulis C1. Belum aktif, belum kreatif. Paham, Bu? Paham. Pak, kayak mana Pak caranya, Pak? Tengok taksonomi belum, nanti kita ajari pedagogi. Oke, paham ya? Siswa menyimak teks bertemakan lingkungan yang dibacakan guru. Kemudian cara berkelompok diminta menyebutkan. C1. Tapi kegiatannya sudah mengandung unsur 4 C-hot. Berkelompok. Nanti kalau ibu tanya, ada soal 4 C-hot, cari yang berkelompok. Ini 2 soal. Ini 1 soal, Bu. Saya ulangin ya. 1 soal. Saya kasih tahu, Bu, kunci, Bu. Kalau 4 C-hot, cari apa, Bu? Kelompok. Ini rahasia, Bu ya. Hanya ibu-ibu yang dapat. Ya. Oke. Nah, paham ya? Ya. Ini salah. Paham, Bu, cara jawab soal? Paham. Karena harus kreatif. Setiap siswa diminta membawa kantong misteri. Saya ini yang suka. Ini kalau misteri ini pasti kreatif. Kan gitu kan, Bu? Iya. Jadi satu benda yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian kantong misteri tukar. Tugasnya memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong tersebut. Wih, mantap ini. Udah bermain. Kreatif pula. Iya enggak? Ya. Udah bermain, kreatif pula. Ya kan? Cocok. Nyambung yang D dengan masalah di soal. Seperti itulah cara menjawab soal. Paham, Bu? Paham. Ya, paham. Membaca dalam hati, bertemakan lingkungan, lalu siswa secara individu mengidentifikasi C1, C2. 1, 2, 2. C2. Ya, nggak cocok ya? Ya. Sudah pasti jawabannya D. D. Seperti itulah cara menjawab soal. Kenapa? Karena jawaban itu nampak sekali yang D. Iya kan? Ya. Yang lain nggak nampak, yang nggak ada yang samalah seperti kita di kelas, tapi yang D ini baru, yang mantap, ya kan? Bermain Lebih panjang juga itu, Pak. Kantong jangan misteri. gitu, Bu. Jangan seperti itu, Bu. Aduh. Ini mirip-mirip dari dulu SD sama SMP. Cari aja panjang. Gitu kan? Ya, boleh gitu, Bu ya. Ya, cuman yang di D yang bagus, oke? Iya. Saya kirain C1, C2, C1, C2, C2. Gampang lah yang D jawabannya. Aman, Bu? Paham? Aman. Alhamdulillah. Saya hapus boleh? Boleh. Jangan lupa nih ya, 4 C-hot. Carilah yang Kelompok. 1 soal nanti 4 C-hot. Bapak nih so tahu, udahlah cari yang kelompok aja. Biarlah saya ngasih tahu biar cepet. Biar lulus cepat. Oke, aman? 120 soal, Pak. Itu dalam berapa menit? 3 jam, Bu. Pantat ibu panas. Ya. Ibu mau pipis pun susah itu. Ya, saya kasih tahu dulu biar ibu paham. Nanti biar nggak ini kan. Nanti ada masalah. 1. Yang paling penting ibu saat UP nanti adalah internet. Harus Jaringan. lancar. Karena 3 jam, Bu. 3 jam ujian itu. Dah? Iya. Yang kedua, HP ibu yang Zoom itu harus full dulu. Jangan sampai ngecas. Ya, full. Dia harus full HP-nya. Baterainya full, HP dan laptop harus full ya. Laptop harus dicas nggak apa-apa. Harus full. Sudah? Yang ketiga, ibu lapar. Misalnya ibu ujian jam 1, jangan ibu makan mau jam 1 mati kita. Ibu makan kalau ujian pukul 13.00, maka ibu makan jam 11. Makan. Ngerti? Iya. Minumlah vitamin, hemapiton kek, entah apa biar fit. Ngerti? Iya. Sebelum mulai masuk Zoom dari pengawas, ibu pipis dulu. Iya. Pipis, ya. Iya. Ya, atau tahap apa lain-lain sebagainya. Itu Dan sebagainya. Kalau kayak gini mah. jangan sampai nanti mau Pak, nggak boleh, Bu. Itu dianggap kurang.
Ngerangkap ngelawak ya, Pak? Ya, kan lama. Nanti Bapak yang di Zoom itu yang pengawas itu curiga. Ibu nanti kena kasus, nggak usah mau, ngerti? Ya. Ya pipis nya nak. Pokoknya di Oke, awal oke. dulu. Makanya di awal dulu karena ujian jam 3 jam 1 kan gitu. Sudah? Sudah. Ya, jangan sampai nanti itu kan, ha. Jangan pernah bawa apa-apa yang mencurigakan. Misalnya ibu bawa buku nggak boleh. Paham? Paham. Ya. Inilah yang perlu dipersiapkan. Kadang-kadang kawan-kawan ini nggak paham dia mau pipis, pipis dia. Pengawas itu ada yang kejam, ada yang baik. Karena manusia. Ya. Ya. Pak, saya baru pipis. Saya nggak tahu, Pak, pipis lama pula kan. Entah kita ada masalah sakit perut, lama. Ada pengawas buruk, ada pengawas buruk pula. Pengawas yang kurang baik atau pengawas yang kejam. Kartu merah aja lah sekawan nih. Paham, Bu? Paham. Jadi persiapkan ini dulu. Ini hal-hal sepele, tapi paling fatal kalau misalnya dapat pengawas yang kejam. Ngerti, Bu? Ngerti. Karena ada kemarin internet yang nggak lancar, dia bolak-balik masuk Zoom. Zoom masuk, keluar masuk. Pengawas curiga nggak? Curiga. Pak. Ya udah, kita aja curiga, apalagi pengawas, iya kan? Alasannya Pak, internet kurang masuk Pak. Ya, padahal emang benar, namanya kita nggak tahu, tapi pengawas malah mau tahu. Paham saya ya? Iya. Iya. Jadi persiapan ini, jangan sampai nanti, waduh Pak, saya mau Pak. Kau pikir ini ujian apa-apa, katanya kan? Itu itulah biar supaya enak. Pengalaman-pengalaman yang saya tahu, saya kasih tahu kenapa, biar supaya cepet ujiannya selesai. Oke, ini kemarin. Ya, kemarin itu adalah tentang yang namanya teknik dan alat penilaian. Masih ingat, Bu? Iya. Ya. Ingat. Oke, kalau nggak ingat nggak apa-apa, kita ulangin lagi. Indikator ketercapaian kompetensi yakni peserta didik mampu menyajikan materi tentang identifikasi kejayaan Hindu-Buddha, Hindu di Nusantara dalam bentuk parodi lagu. Kalau parodi lagu berarti kita membuat parodi lagunya, Bu ya. Ya. Dalam bentuk parodi lagu. Berarti ini kan namanya dia adalah pengetahuan, sikap atau keterampilan? Keterampilan. Tampilan. Carilah jawaban keterampilan. A, keterampilan, benar? Benar. B, pengetahuan, salah? Salah. C, Rubrik benar. Tes lisan salah. B, Tes tertulis salah. Salah. Paham? Paham? Paham. Paham. Tinggal yang A sama yang C bandingkan. Rubrik pemeriksaan keterampilan membuat parodi lagu yang awal. Baik, iya. Selesai. Gitulah cara menjawab soal. Beres? Yes. Udah selesai. Ngapain pening-pening kan? Nggak sampai 1 menit kita udah paham cara menjawab soalnya. Aman? Lanjut. Lanjut ya. Pak, ini Pak ada soal matematika Pak. Saya matematika Pak, ya mati-matian. Kan ada guru gitu. Pak, saya matematika Pak, ya mati-matian artinya Pak. Iya. Matematika di sekarang ini tak sesulit apa yang pernah dibayangkan di UP. Orangnya banyak perempuan. Ini namanya kesebangunan. Makna kesebangunan adalah perbandingan sama. Ingat Bu, perbandingan kesebangunan. Perbandingan sama. Pak, saya mau contoh Pak. Oke, contoh. Ini ada yang besar 15. Ini ada 20. Ada yang kecil. Ini 5, ini 3. Ini kira-kira berapa nih? 4. Paham? Paham, Pak. 15 ke 3 bagi 5, maka 20 bagi 5, 4. Namanya kesebangunan. Ngerti Bu? Saya ngerti maksud saya? Iya. Ngerti? Iya, Saya Pak. bikin lagi ya, saya bikin lagi. Ini ada 6, ini ada 8. Yang besar, yang besar mungkin ya, yang besar ya. Ini cek Bu ya, cek. 24 titik. 6 ke 24 kali berapa? 6. 4. Kali 4. Maka kali 4. 32. Ini namanya kesebangunan, paham Bu? Paham. Ngerti? Cara saya paham ya? Oke. Paham. Kalau udah paham, carilah yang sama perbandingannya coba. Yang sama perbandingannya coba ya. 30 60 1 banding 2 benar?
Iya. Betul. 40 1 banding 2 benar. Benar. 15 20 3 banding 4. Nggak nyambung. Perbandingan harus Sama. Yang B 45 90. 1 1 banding banding 2. 2. Benar. 1 banding 60 2. 1 banding 2. 20 25 Sama. 2 banding 5. Banding 5. Salah dong. Ngerti saya maksudnya? Ngerti. 60 90 sama-sama bagi 30. 2 banding 3. 2 banding 2 banding 3. 3 15 2 2 banding 1. Salah langsung ya. Ya. Yang D 20 40 1 banding 2. 25 60 salah ya. Salah. Yang E benar. 1 banding 2. 1 banding 2. 1 banding 20 ya. 20 nih. Oke? Paham? Paham. Ya, paham, Pak. Paham, Pak. Yang benar, Ya, yang benar E. Jadi seperti itulah cara kita memahami soal yang terlalu mudah ini. Pak, saya mau tahu Pak soal yang UP sebelumnya Pak. Oh, makanya saya buat soal UP sebelumnya tuh matematikanya seperti ini. Ini mabuk ya, mabuk. Ya. Apa kita bahas sekarang? Sabar, nanti kita bahas. Sabar ya, yang mau bahas sekarang. Tapi saya rasa UP besok seperti ini. Ya, UP besok seperti ini. Saya nebak aja UP besok seperti ini. Kenapa? Soalnya lot seperti yang kemarin. Oke, kalau ini cari aja yang sebangun, ayo. 3, 4. 5 ke 20. Benar kan nih? 1 banding 4. 1 banding 4. Salah ya? Salah. 2 banding 3 benar nih. Betul. Ini 2 banding 3 benar. Betul. Sama ya? Sama ya? Sama. 2 benar. Oke. Yang ini Salah. 3 banding 10 sama ya? Salah. 1 banding 6 sama? Salah. Iya, jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4. Inilah soal UP yang mungkin saya tebak-tebak mungkin ke depannya. Kenapa? Karena nggak mungkin ngasih yang susah kan gitu. Tapi Pak, saya mau yang ini Pak. Iya, mana tahu dapet ya Bu ya. Mana tahu dapet yang susah. Paham nih ya? Gampang kan? Oke. Ada lagi soal UP ya Pak? Ada. Saya tebak-tebaknya seperti inilah contoh soal UP besok. Yaudah ini berapa nih? 39 ke 24. Titik berapa? Ya kan Bu? Ya. Ini 1 banding berapa nih? 1 banding? Banding 3. 1 banding 3. Iya kan? 8. Iya. Kira-kira ini berapa nih? 8. 8. Selesai. Gampang Bu ya? Gampang. Gampang sekali ya. Kalau soalnya itu gampang, Pak. Iya, karena saya kasih soal yang sama di Oktober, Desember. Ngerti? Iya. Tapi Pak, saya pakai gini Pak. Batuk Pak katanya. Kan gini. Oke. Kita kerjakan soal ini dulu ya. Ada soalnya mudah, jawabannya yang susah. Yang Pak. ini Pak, batuk. Bentar dulu nih, bentar. Besok ya. Ah ini Pak kayak mana Pak? Ah ini Pak kayak mana? Ah, ini besok aja karena ini panjang, udah mau jam 10, nggak usah dulu nih. Ya besok nih ya. Besok saya akan tahu cara-caranya ini ketika soal dapat keseimbangan seperti ini. Ya, ini soal kemungkinan kecil jarang keluar lagi, tapi mana tahu Pak ya? Mana tahu. Saya kumpulkan dari 2020 sampai sekarang soal yang keluar tuh seperti ini yang dulu-dulu. Kok sekarang alhamdulillah kan gitu Pak, ya kan? Dulu itu kita bahas besok biar enak. Oke. Yang ini kata Bu, saya mau yang sampai 40 dulu biar paham. Kata Bu ya, untuk menentukan rancangan PTK 1 judulnya Bu ya, judul. Ibu harus ada yang namanya model ya, model. Ya. Pembelajarannya. Baru ada namanya harapan. Harapan itu kata kuncinya adalah peningkatan. Peningkatan ya. Yang kedua ada harapan, peningkatan. Yang ketiga itu harus ada yang namanya objeknya siswa. Baru harus ada tempatnya di mana. Oke, caranya Pak, Ibu cari aja yang ada peningkatan. Pengembangan, salah. Pengembangan. Salah Bu ya? Salah ya? Salah, penyebab salah. D, peningkatan. Yes. Gampang kali Pak. Ya, beres Pak, Bu. Ya. Saya catat.
Ya, catat dulu Pak. Bentar Pak. Ya, start. Saya mute dulu. Oke, dah. Judul PTK ada model, harapan atau peningkatan siswa dan tempatnya. Sudah? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Aman? Aman. Oke, ya. Jadi kalau soal yang lalu, Bu, soal yang lalu itu semuanya peningkatan. Paham, Bu? Semuanya benar, semuanya benar. Benar. Tapi dia tidak lengkap. Misalnya yang satu nggak ada siswanya, yang satu nggak ada tempatnya. Paham? Ya Pak. Yang satu lagi yang misalnya A nggak ada model, yang B siswanya nggak ada, yang C tempatnya nggak ada, yang D lengkap, yang E penyebab. Ya udah jawabannya D. Paham, Bu, caranya? Paham. Itu yang A, B, D, C apa ya yang Maksudnya gini, Pak. Kalau yang dulu soal lalu itu soalnya semuanya ini katanya peningkatan. Ngerti, Pak? ya? Nih, Ya. yang E penyebab. Penyebab kan salah, ya kan? Penyebab. Atau pengaruh salah kan? Tapi ini peningkatan modelnya nggak ada. Ya. Yang Ada. D siswanya nggak ada. Ya. Siswa Yang kelas C, berapa gitu ya. tempatnya nggak ada. Contohnya Pak gini nih. Peningkatan, ada kan peningkatannya? Ya. Adakah modelnya? Media, model ada. Ada media modelnya, media ini ada Kelas ya. ada. Oke, adakah siswanya? Ada. Ada. Adakah Tempatnya SD ada. Ada. Paham? Lengkap. Paham. Coba yang C, siswanya nggak ada nggak? Yang C, siswanya ada nggak? Ada di kelas 4. Ada di kelas 4 itu Pak. Di kelas siswa kelas 4. Ada Di kelas 4. Masyarakat, Bu. bukan siswa, masyarakat. Oh, bukan siswa. Iya, Masyarakat ini Kelas. yang C. dalam masyarakat masyarakat di kelas. Iya, paham, Bu? Paham. Ya. Yang B, siswanya mana? Saya nggak tahu nampak. Nggak juga. Ada. Kelas. Ada nggak ada kan? Ada. Ada tempat Ya, jangan terjebak-jebak. Ah. Saya pentingkan 4 ini. Siapa? Paham ya? Saya paham ya? Paham, Pak. Yang Paham, E paham. ini, yang E ada tempatnya? Nggak ada. Ada itunya? Nggak ada. Nggak ada siswa. Nah, Ada tempat. makanya saya bilang kuncinya ini. Udah selesai, ada kunci ya udah. Tinggal buka pintu aja kan gitu kan, Bu? Iya, iya. Iya, selesai. Paham Bapak Ibu? Paham. Paham. Lanjut. PTK judulnya itu 2 soal, masuk 2 soal ya. Judul PTK. Judul. Nanti Ya. judul PTK baru satu lagi tanya artikel ilmiah bagaimana penulisan judulnya, dibalik dia nanti. Nanti saya kasih tahu caranya, bukan sekarang. Ketemu soal nanti. Oke, paham ya? Paham. Lanjut ke 37 biar sampai 40 biar pas kita. Jadi 20 soal biar 6 kali pertemuan beres. Oke? Nomor 37 Pak. Bapak kau bahas soal UP dulu biar nanti ke materinya lebih gampang saya jelaskan. Ya kan? Iya, Ya. Karena kemampuan awal sudah ada. Ngerti? paham, Pak. Paham. Iya, iya. Betul strategi saya, Bu. Strategi saya seperti itulah. Sebagai guru, Anda diharapkan selalu membiasakan para siswanya untuk menjunjung tinggi keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia. Terkait hal tersebut, carilah yang menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Saya rasa cuma yang ini. Yang ini, B. B. Menghormati bahasa daerah. Bahasa daerah adalah keunggulan bangsa Indonesia. Iya kan, Bu? Ya. Ada lagi yang lain yang nggak masuk lagi. Yang B cuma. Ya, kita anggap soalnya lots. Ya kan, Bu? Ya. Jadi jangan takut 85 itu jangan takut ya, karena banyak soal lots. Ya, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Ya. Ibu nggak perlu ngapal-ngapal yang mana itunya. Ibu hanya perlu cari rangsangan. Stimulus. Siswa juga belajar tandanya kode iya stimulus. Selesai. Apa tadi? Behavior. Selesai. Beres deh. Paham? Ya, paham, paham. Jadi nggak perlu ibu perut itu apa? Piaget nggak usah. Yang penting dia behavior. Paplop sama itu. Nah, paham?
Paham. Kalau ibu saya kasih tahu soal UP 2021, mabuk ibu, Bu. Dia behaviornya ada 3. Tokohnya ada 3, mampus ngapalnya. Ya, makanya zaman dahulu tuh lebih banyak nggak urus UP. Kenapa? Susah emang. Saya ajari susah. Saya dulu ngajar tuh harus hafal tokoh. Tapi kalau sekarang ketengok, kok sudah makin baik kali pemerintah, saya bilang kan. Tapi kalau nggak paham teori ini, maka jawabannya pening ya. Iya. Iya. Kalau paham Kemarin aja aku teorinya, nebak-nebak yang ini. iya bagus nebak-nebak kan gitu. Tapi kalau paham teorinya kita nggak perlu ngapal Tokohnya. Hafal. Iya. Pahamnya. Yang penting baiknya kita hafal pemerintah. kunci ya. Iya, itulah baik pemerintah sekarang ya. Saya amati gitu Bu, sudah mulai baik lah, nggak kayak dulu. Dulu emang susah. Kalau sekarang udah baik kali. Matematika dulu susah-susah semua, sekarang kok baik kali pemerintah nih. Kenapa? Karena ya maaf, Ibu tahu bekas SPLPG itu banyak sekali Bu yang tidak lulus Bu. Jadi kalau sekarang ya lumayan banyak lulus kan. Kenapa? Soalnya makin mudah, tidak sulit. Oke. Oke, ini nomor berapa nih? 38, 39, 40. Sebelum kita ke 39, 38 ya, 39. Mana tadi? 39 ya. Keempat Bu. Iya. Pak. Dulu. 39 ntar dulu ya. 40. Yang gampang dulu biar 40 yang nomor 39 penjelasannya lebih banyak. Kita ke penjelasan yang singkat dulu. Nomor 40 ya, biar siap. Oke. Pembelajaran adalah mempersiapkan siswa dan saya besar dikit biar enak. Pembelajaran adalah mempersiapkan siswa siap dan mampu untuk belajar. Persiapan yang dilakukan oleh guru dimulai dengan mengembangkan persepsi positif tentang belajar. Upaya guru membangun persepsi positif diarahkan pada pemahaman bahwa belajar sebagai cara. Semuanya benar ini. Benar. Ya. Tapi konsepnya ini. Ya. Eksplorasi. Ya udah, jawabannya adalah di mengeksplorasi. Iya, ilmu pengetahuan. Ya. Panduan kita belajar, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Maka ini yang membuat positif adalah eksplorasi. Kenapa? Ada kegiatan yang namanya media. Media itulah untuk motivasi. Motivasi itu persepsi yang positif. Maka saya jawab yang di. Paham, Bu? Iya. Jadi kalau misalnya soal seperti ini, yang mana? Cari aja yang ada eksplorasi, elaborasi, itu jawabannya itulah itu. Kalau ada soal-soal seperti ini. Paham, Bu? Iya, mengeksplorasi. Iya, makanya saya kasih tahu caranya. Maksudnya saya pembahasan UP ini biar paham. Oh, ada kalimat seperti ini. Oh, ada kalimat. Jadi jawaban itu udah nampak sebenarnya. Kalau paham, ya udah langsung aja eksplorasi, selesai. Dan nampak. Kemarin tuh elaborasi masuk di elaborasi itu kelompok kan, mengembangkan ide kan, kelompok kreasi kan, pembelajaran. Ada soalnya bagaimana kegiatan 4C hot katanya. Ada panjang-panjang. Ada kata elaborasi udah selesai, nggak ada lagi masalah. Elaborasi itu kegiatan yang kelompok. Jadi selesai elaborasi udah pasti ini jawabannya. Yang lain panjang mau kayak manapun, kalau nggak ada kata-kata kelompok elaborasi salah, udah selesai ya. Seperti itulah Bu saya mau ngajarkan biar supaya Ibu terngiang-ngiang di kuping Ibu eksplorasi, elaborasi kan gitu. Oh kayak gini, oh gampang. Oh. Jadi saya maunya seperti itu. Paham Bu ya? Ya. Oke. Lanjut ya ke nomor 39 partai terakhir. Udah mau jam 10. Pak kasihlah latihan soal biar asik. Oke sabar Bu. Ya, sabar. Bahas ini dulu. Tenang aja Bu. Ya tenang aja. Kenapa tenang aja? Saya nggak mau kalau sekarang saya kasih soal UP 120. Ibu nilai Ibu jeblok. Misalnya yang nggak tahu kita ya. Jeblok atau apa. Ibu down ya. Karena belum tahu materi. Tapi saya pahamin materi dulu. Saya kasih latihan perlahan. Nanti 10 hari mau UP. Ibu hajarlah itu yang saya kasih cek. Kenapa? Kekuatan Ibu sudah meningkat. Ketika kekuatan meningkat lebih PD. Ketika lebih PD menjawab soal UP percaya diri. Kalau sekarang saya kasih, Pak ini saya belum belajar Pak ini saya belum, saya nggak tahu Pak. Saya mabuk lagi nanti. Saya nggak mau melibatkan seperti itu. Saya maunya tertata rapi. Saya maunya terkonsep rapi. Biar tertanam rapi. Paham ya Bu ya? Ya. Sabar aja.
Pokoknya Ibu sabar aja. Saya kasih sabar aja. Ya. Oke. Wadah A. Oke, ini soal UP ya. Soal UP saya rasa ini ya ada kesalahan. Kenapa ada kesalahan? Karena ini tidak sesuai dengan konsep fisika, ya, konsep fisika. Ya. Oke, ini salah di mana? Kesalahan di sini mungkin. Nah, menit nih sekon. Harusnya nih tetap menit, bukan sekon. Ya. Kalau tetap menit, ini ada jawaban. Tapi kalau sekon, dia nggak ada jawaban. Bapak kok tahu Pak? Ya, saya jelaskan ya. Ini kita anggap menit dulu Bu ya. Kita anggap menit dulu ya. Kita anggap menit. Oke. Jawab soalnya yang diminta adalah yang diminta siswa Pak Rizal melakukan percobaan lama pemanasan terhadap suhu dalam bentuk derajat Celcius. Jika diketahui masa air A 750 ml, B 100 ml. Maka diperoleh percobaan sebagai berikut. Wadah A memerlukan kalori besar, wadah suhunya. Oke, suhunya dulu. Perubahan suhu dari wadah B. B. Kurangi Bu, 96, ini 96 paling atas. Dikurang 27, kurangi. Benar nggak 67? 96 kurang 27, benar nggak 67? Salah. 69. 96 kurang 27. 7. Belakangnya 69 ya? Iya, 69, Pak. 69. Ini 72 kurang 27. Nah, ini enggak 29 nih. Ini 29 salah saya. Ini 29, Bu. 29 salah. Berarti 67. Pas ini 67 pas? Pas. Ini 29 nih. Ini 27 nih, ini 27. Oke. 72 kurang 27 berapa? 5. 45. 45 kan? Iya. Maka yang mana yang benar? Yang 67 apa yang 55? 67. 67. Nomor 2 benar ya? Iya. Yang ada 2 yang benar, salah, salah, benar, benar. Seperti itu jangan jawab soal, paham Bu? Yang ada 3 salah. 3 salah kan? Salah. Ya. 5. Iya. 1 Iya. dan 2, 2 dan 4. Oke, ya. Kita anggap waktunya ini menit sama menit Bu ya. Paham Bu ya? Menit sama menit. Ya. Nanti saya ganti soalnya sekon. Ini salah penggunaan soal. Sekon itu ganti menit baru dari jawaban. Oke. Sudah? Menit sama menit. Ini ya. 750 ml sama 105 ml. Oke. Ini ada air, ada air. Kita bikin dulu. Kita secara ini ya, konsep dasar dulu. Ini ada air 750. Ini ada air 100 ml. Oke. Kenaikan suhu ini dengan api yang sama-sama waktunya 16 menit. Kemana nih ya? 16 menit. Waktunya sama, ini 16 menit kasih api. Ini 16 menit kasih api. Api. Ini naik suhunya ini sekitar yang ini 45 derajat. Yang ini 67 derajat, tapi 100 ml, 750. Kira-kira api mana yang besar? Yang A apa yang B? Sama-sama waktu 16 menit. Yang satu 750 naiknya 45, yang satu 100 naiknya 67. Yang mana yang besar? Yang B. Yang A, Pak, yang A. Yang A, Pak. Kenapa yang A? Karena airnya lebih banyak. bagus, karena air lebih banyak. Ya. Kalau 100 naik 67, dah. Karena airnya dikit. Oh, airnya sedikit ya. Tapi sama-sama 16 menit. Ini kok naiknya tinggi, airnya banyak. Berarti kalor A lebih besar. Lebih besar. Daripada kalor si B. Coba 2 dan 4. Paham, Bu? 2 dan 4. Paham? Jawabannya 2 dan 4. Belum paham? Saya ulangin lagi. Saya hapus lagi. Apa-apa, saya pahamin. Oke, ini soalnya membaca grafik ya, membaca grafik kalor. Oke, nanti soal di IPA. Ini 27, Bu. Ini 2. Oke, ini 29. Ini 96. Waktunya sama-sama 16 menit.
menit. Ya ini kan sekon nih kan nggak dibaca ini. Pak, tapi kalau sekon gimana Pak? Nanti saya jelaskan. Ini harusnya menit. Kalau sekon nggak ada jawaban. Oke, jawabannya sini nggak ada. Harusnya ini 2 dan 5. Oke, saya tes tahu 72 kurang 27 45 benar. Betul. 96 kurang 9 67 betul. 67 betul. Betul. 2 sama 3 mana yang benar? 67 apa 55? Yang 67. 67. 67. Sampai sini paham? Paham. Paham, Kak. Yang paham? Paham. Dapatnya 72 dari mana itu, Pak? Dari ini Bu, dari suhu ini. Nggak nampak Ibu ini, makanya saya ini kan. Garis, titik garisnya. Dari sini Bu, ini 72. Iya. Dari soal sudah ada, Bu. Dari soal. 96, Iya. 29. Paham Bu? Ya, Ya. Pak. 96, 29, 72, 27. 27. Dikurangi 45 betul? Betul. Dikurangi 67 betul? Betul. 67 sama 55 mana yang benar? 67. Oke. Maka jawabannya itu adalah yang 2 benar. Nomor 2 ya. Paham Bu? Yang ada 3-nya salah kan? Ya. Yang nggak ada 2-nya salah kan? Benar? Ya. Benar. Tinggal yang B sama yang D. D. Oke lah gini nih. Oke lah nih sekon nih menit. Ya. Nggak mungkin sama. Kan gitu kan? Ya. Kan nggak mungkin sama. 1 juga 50. 1 100. Waktunya yang sama. Tapi nggak mungkin sama apinya. Ya kan Bu? Ya. Makanya satu salah. Selesai. Jawabannya apa? D. Itu secara logika berpikir. Ngerti Bu? Tidaklah mungkin sama. Paham? Paham. Oke. Secara logika sainnya ya. 1 ada 750, airnya banyak, tapi naik suhunya 45 derajat. 100 airnya, naik suhunya imbang juga hampir 67 derajat. Udah imbang, hampir imbang kan? Ini wadahnya besar, yang A, airnya banyak, yang B airnya sedikit. Naiknya kok mirip-mirip, nggak terlalu jauh. Makanya kira-kira yang mana yang apinya besar? Ya jelaslah si A. 750. Iya kan? Iya kan Ini secara selalu, logika ya. selalu keluar ya, Pak? Ya, ini selalu keluar seperti ini. Kita bandingkan. Maka jawabannya nggak pakai ngitung nih, cuma pakai itu aja, logika aja. Maka jawabannya apa? Yang D. Yang 24. 2 dan 4. 2 dan 4. Paham? Paham, Pak. Oke, paham ya? Saya kasih logika lagi. Logika lagi. Sama-sama masanya 200. 200. Oke, kasih api. Ini A, ini B. Udah. Tiba-tiba ini cepat mendidih. Api mana nih? Yang besar A apa B? D. Paham? Paham. Ngerti? Ya. Artinya Iya, semakin besar api, semakin cepat mendidih. Mendidih. Berarti semakin cepat waktunya naik suhu. Paham? Paham. Oke, saya kasih logika lagi biar paham logikanya. Tanyakan ya, ini cuman ini aja biar supaya pandai-pandai logika. 1 dia 400. 1 dia 200. Ini A, ini masanya beda nggak? Beda. Ya kan? Tapi tiba-tiba si A ini lebih cepat mendidih. Mana yang besar? A. Paham? Ngerti? Iya. Kalau apinya sama, kira-kira mana yang lebih cepat mendidih? Yang P. Masuk logikanya? Iya, Mas. Masuk logikanya? Masuk. Paham. Soal yang B lalu dikasih gambar gini, Bu. Sampai E. Ini A, B, E,
Pula. C. D. E. Paham, Bu? Aduh, batuk saya. Ini waktu, ntar ya. Nih. Dah. Ini diminta ini, Bu. Ini waktu. Ini waktunya. Waktu. Kira-kira ini apinya ya. Ini maksudnya ini tahapannya lah. Penaikan tahap apa lupa saya nih. Kira-kira apinya sama nih. Apinya sama. Ini waktunya. Kira-kira mana yang lebih besar apinya? A. Yang A. Bagus. Nah, waktunya lebih sedih. Lebih sedikit. Sedikit. A. Nah, yang paling kecil apinya? E. Kalau waktunya paling Banyak. Yang lama. Jadi bilang ini, anggaplah masanya sama, volumenya sama. Ya. Paham? Paham. Manakah yang diberikan kalori yang lebih besar? Ya cari waktu sedikit. A kan? A. Ya. Ngerti maksudnya? Ngerti. Diubah gimana pun soalnya. Kalau paham maksud soal, kalau paham teori-teori konsep logika tadi, maka soal itu sebenarnya sama. Iya kan? Iya. Hanya Ya. diganti-ganti aja pemahamannya dibalik-balik kan. Tapi harus paham ketika kalor besar, waktu yang untuk menaik suhu lebih cepat. Sedikit. Paham, Bu? Paham. Oke, kita sudah selesai 40 soal. Besok lagi tinggal 4 pertemuan lagi pembahasan UP. Saya udah, Bu ya. Tidurlah kita. Ya. Ya, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri rekamannya di YouTube nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam, Bu ya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sampai. Jangan ngantuk, Pak. Iya, ngantuk. Silakan tidur, Bu. Tidurlah. Jam 10.